Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air di berbagai bidang yang selalu setia melaksanakan tugas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan impian Bapak Ibu honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer telah mengetahui informasi terbaru terkait dengan rencana pemerintah dalam hal mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara. Awalnya, pemerintah berencana untuk mengangkat honorer menjadi ASN, baik itu P3K maupun CPNS, dan informasi terakhir yang sedang beredar di publik bahwa PNS berencana akan mengangkat honorer atau mengalihkan status honorer menjadi PNS per time atau P3K per time. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan penting dengan mengakui peran yang sangat berharga dari para honorer di sektor publik maksimal di penghujung bulan November 2023. Jadi ini adalah kesimpulan yang telah ditempuh oleh pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah terkait dengan penghapusan, dan mengantisipasi penghapusan tersebut, maka Bapak Ibu pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, berencana untuk mengangkat honorer sebelum tenggat waktu penghapusan honorer tersebut. Jadi keputusan monumental ini telah diambil pemerintah bahwa akan mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Hasil keputusan ini memberi kecerahan dan harapan baru bagi ribuan tenaga honorer yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, namun belum mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sosial yang memadai. Melalui pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, para honorer tentunya akan mendapatkan stabilitas karir dan jaminan sosial yang telah lama dinantikan. Namun, proses pengangkatan honorer menjadi ASN bukanlah hal yang mudah. Terdapat sejumlah syarat dan prosedur yang harus dipenuhi agar para tenaga honorer dapat memperoleh status kepegawaian yang mereka dambakan. Jadi kriteria honorer yang berpotensi menjadi aparatur sipil negara, pengangkatan honorer menjadi ASN ini didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan dalam revisi Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Terdapat 6 kategori tenaga honorer yang berpotensi diangkat menjadi ASN, yaitu tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga penelitian, tenaga pertanian dan peternakan, serta tenaga fungsional. Inilah 6 kategori honorer yang diprioritaskan pemerintah untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Jadi pada tahap awal, para honorer yang termasuk dalam kategori-kategori ini memiliki kesempatan menjadi calon potensial untuk diangkat menjadi ASN. Ujian kelengkapan syarat administrasinya. Nah, ikuti terus baik-baik Bapak ya. Walaupun diangkat tanpa seleksi tes, tetapi ingat bahwa ada yang harus dilalui oleh Bapak Ibu honorer, yaitu seleksi administrasi. Nah, kira-kira apa saja ujian dan kelengkapan syarat administrasinya? Ikuti terus informasi berikut. Langkah penting dalam proses pengangkatan honorer menjadi ASN adalah melalui ujian kelengkapan syarat administrasi. Dan hal ini memang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kalaupun nantinya honorer diangkat tanpa tes, maka wajib melalui seleksi administrasi.
Jadi ujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa para honorer telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa syarat administrasi yang biasanya diminta antara lain dokumen identitas yang sah, antara lain KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan lain-lain. Surat pengalaman kerja dari instansi terkait, kemudian sertifikat pendidikan dan pelatihan yang relevan sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat yang akan menjadi ASN. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter, seterusnya surat rekomendasi dari atasan atau kepala instansi. Jadi pada tahap ini, para honorer harus memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Seterusnya, proses seleksi dan evaluasi. Selain seleksi administrasi, ada evaluasi Bapak Ibu ya, ada seleksi dan evaluasi. Setelah proses ujian kelengkapan syarat administrasi selesai, maka proses seleksi dan evaluasi akan dilakukan untuk menentukan calon ASN yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Jadi proses ini mungkin melibatkan tes tertulis, wawancara, atau penilaian kompetensi yang relevan dengan jabatan yang akan diisi. Tujuan dari seleksi dan evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa hanya calon-calon yang memiliki kualifikasi tinggi yang akan diangkat menjadi ASN. Setelah itu, ada pemberian pelatihan dan persiapan. Jadi ingat Bapak Ibu, demi kematangan bekerja nanti untuk mencapai produktivitas para pegawai ASN yang berkualitas, maka akan diberikan pelatihan dan beberapa persiapan-persiapan. Bagi para calon ASN yang lolos dalam proses seleksi dan evaluasi, tahap berikutnya adalah pemberian pelatihan dan persiapan. Pelatihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan para honorer dalam mengemban tugas-tugas dan tanggung jawab baru sebagai pegawai dengan status tetap. Selama pelatihan, mereka akan diberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran mereka sebagai aparatur sipil negara. Dalam pelatihan ini, calon ASN akan belajar mengenai sistem pemerintahan, regulasi yang berlaku, etika, dan integritas, serta keterampilan manajerial yang penting. Nah, Bapak Ibu di sini nanti mereka akan diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas-tugas yang akan mereka emban dan harapan yang dihadapi dalam peran baru mereka sebagai aparatur sipil negara. Kemudian, setelah 3 proses itu dilalui, maka langkah berikutnya adalah pengangkatan sebagai ASN. Jadi setelah melewati semua tahapan di atas dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, honorer yang berhasil akan diangkat menjadi ASN. Pengangkatan ini akan memberikan mereka kepastian karir, jaminan sosial, hak pensiun, cuti, tunjangan, dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai aparatur sipil negara. Pengangkatan honorer menjadi ASN sebelum 28 November 2023 adalah komitmen pemerintah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para tenaga honorer. Jadi dengan memenuhi semua syarat yang ditetapkan dan melalui proses yang transparan, para honorer memiliki kesempatan untuk mengubah nasib mereka dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam melayani masyarakat tentunya. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer semakin giat dan semakin semangat dan semakin menunjukkan kualitas pada saat setelah diangkat menjadi aparatur sipil negara nantinya sebagaimana harapan pemerintah. Penting bagi para honorer untuk memahami dengan baik semua syarat dan prosedur yang terkait dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Hal ini akan membantu dalam mempersiapkan diri secara optimal dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Dengan adanya harapan baru ini, diharapkan bahwa semua tenaga honorer di Indonesia dapat segera meraih status kepegawaian yang layak dan mampu memberikan dampak positif dalam memajukan sektor aparatur negara. Dengan langkah ini, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengakuan bagi tenaga honorer
yang telah lama bekerja tanpa kepastian. Sebagai bagian dari upaya reformasi sektor publik, pengangkatan honorer menjadi ASN akan menciptakan sistem yang lebih adil dan memastikan stabilitas karir serta jaminan sosial yang pantas bagi mereka. Indonesia menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengakuan tenaga honorer yang telah lama bekerja tanpa kepastian. Nah, jadi komitmen pemerintah di sini nantinya Bapak Ibu yaitu berupa penghargaan terhadap kontribusi Bapak Ibu honorer selama ini dalam bentuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Semoga langkah ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme sektor publik di Indonesia tentunya. Itulah informasi yang Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, yang mana satu catatan yang perlu kita kutip di sini yaitu komitmen pemerintah, kemudian ada 3 tahapan seleksi atau tahapan yang harus lalui oleh Bapak Ibu honorer untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Yang pertama yaitu seleksi administrasi, setelah semuanya itu yaitu seleksi evaluasi, kemudian seleksi lain sehingga nanti menunjukkan bahwa Bapak Ibu honorer ini setelah lolos semuanya pada seleksi dimaksud, maka bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.